Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada undangan kami pada sore ini, yaitu tentang diskriminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat beliaulah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir pada siang hari ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil budaya positif bersama dengan rekan saya, yaitu Ibu Gita Febriani. Kami dari AB Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kerinci. Jadi di sini bukan maksud kami untuk menggurui Bapak Ibu semua. Kami di sini hanya ingin menyampaikan ilmu yang kami dapatkan selama kami pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Untuk sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan doa. Kami minta kepada Pak Mike untuk pembacaan doanya. Kepada Pak Mike, kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan sakiri, hamdan nabi, hamdan yuwafi ma'uwi wa nabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qawiyal hajat. Allahumma inna bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa harimna bil taqwa wa jamina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa imanan nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa qiyatan bil jazaa'i wa zinatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamid lana fi sakaratil maut wa najata min al-nar wa rahmatan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sengaja mendatangkan kepadamu di ruangan ini, mohon petunjuk kepadamu agar dipermudahkan dalam menuntut ilmu, dan kepada teman kami yang telah mengikuti guru penggerak agar dipermudahkan untuk penyelesaian dalam pendidikannya dan apabila tugasnya juga dipermudahkan ya Allah. Dan begitu pun bagi kami yang belum terpanggil agar bisa terpanggil untuk mengikuti guru penggerak yang selanjutnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kabulkanlah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Diki Putra Wijaya telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini kita langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini ada budaya positif. Baik, yang pertama, apakah makna budaya positif dan apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita? Jadi ini pertanyaan penantinya ya Bapak Ibu. Jadi kita ingatkan apa budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan
atau unik. Maksud di sini sempurna itu berbeda-beda karakternya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamakan tingkah laku atau kebiasaan dari siswa kita. Yang kedua ada budi pekerti. Maksud dari budi pekerti yaitu di mana kita memperbaiki budi pekerti kita terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita di sini sebagai guru harus budi pekerti kita supaya bisa menyentuh anak-anak kita bagaimana budi pekerti kita seperti kebiasaan kita bersalaman, berjumpa dengan kawan bersalaman, maka siswa-siswa kita akan mengikuti apa perilaku kita, maka siswa akan mengikuti hal tersebut. Yang kedua ada tugas guru menuntun. Nah, ini menuntun, ada kata menuntun. Bagaimana Bapak Ibu? Apa itu kata menuntun? Membimbing. Baik Pak, membimbing. Ada lagi? Cukup. Berarti di sini tugas guru itu sebagai menuntun. Berarti membimbing ya. Kita di sini harus membimbing peserta didik kita. Agar anak itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang keempat ada guru ibarat petani dan siswa ibarat biji jagung. Di sini guru ibarat petani, kita sebagai petani, misalnya kita harus memilih sebelum kita menanam, kita harus memilih bibit terlebih dahulu, lahannya bagaimana, cara pemupukannya agar tumbuh subur gitu. Dan siswa ibarat biji jagung, berarti siswa itu ibarat benih ya. Kita harus memilih atau mencari benih untuk masa depan gitu, yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Berarti anak itu terlahir pada kodrat zamannya. Seperti apa zaman kita sekarang ini? Seperti zaman saat ini adalah zaman teknologi, Bapak Ibu. Berarti otomatis kita menuntut anak itu harus sesuai dengan zaman. Misalnya dalam pembelajaran yang berteknologi. Pas di sekolah kita ada jurusan multimedia, mengarahnya ke teknologi, atau bisa kita menggunakan pembelajaran melalui Canva atau media-media lainnya yang diperlukan atau dibutuhkan oleh zaman pada saat ini. Itu. Yang terakhir yaitu ada berpihak pada murid. Bagaimana berpihak pada murid? Berpihak pada murid yaitu kita harus menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menuntut siswa supaya bisa mengarahkan bagaimana kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya ada perubahan paradigma belajar. Di sini dalam membangunkan budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab, yakni pembelajaran yang berreferensi agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Di sini Bapak Ibu pelajaran Pancasila bisa dilihat ke depan ada 6. Yang ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apa yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu? Bagaimana? Ada? Jadi di sini maksudnya beriman dan bertakwa, tentunya kita ingin mencari atau menciptakan siswa-siswa kita yang bertakwa dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti salah satu yang kita terapkan di sekolah yaitu tentang adanya sholat berjamaah. Sholat
Kamis. Berarti kita mulai mendidik anak-anak itu tentang keimanan dari siswa tersebut. Itu mungkin salah satu contoh dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi satu Bapak Ibu, yaitu ada yasinan kita setiap hari pagi Jumat. Itu juga salah satu bentuk untuk melatih keimanan dari siswa kita. Yang kedua yaitu kebinaikan global. Itu global ya Bapak Ibu, sama yang tadi setelah saya sampaikan tadi, menurut zaman itu bisa mengikuti global bagaimana. Yang ketiga ada bergotong royong. Di sini bergotong royong bukan bekerja saja, bergotong royong bekerja membersihkan. Maksud dari bergotong royong di sini kita saling membantu gitu Bapak Ibu. Ada salah satu contoh di sekolah kita yang kita terapkan yaitu gotong royong. Ada Bapak Ibu. Ada sosial juga bisa main. Ada lagi? Kita saling membantu, bekerja sama, berdiskusi dalam pembelajaran. Ya, itu tentang gotong royong. Di sini kreatif siswa kita harus mengarahkan supaya siswa kita itu bisa kreatif dengan pembelajaran dan pembelajaran yang bisa dilakukan. Selanjutnya ada bernalar kritis. Jadi kita harus di setiap pembelajaran itu memancing siswa untuk bisa bernalar kritis. Jadi tidak harus terbantu kepada kita. Di sini saya mau menanyakan Bapak Ibu. Di sini apakah kita masih menggunakan pembelajaran yang berpihak pada guru atau pembelajaran yang berpihak pada murid? Pada murid. Kenapa berpihak pada murid bukan pihak? Bisa disampaikan alasannya? Bagaimana Pak Mike? Bisa dibantu? Terima kasih Bu Bibi. Di kenapa kita harus memberikan pembelajaran dan berpihak kepada murid. Dan sedangkan tadi Bu Bibi menyampaikan tadi, yang pertama itu kan berbeda-beda dan sesuai dengan zamannya. Kalau kita samakan dengan cara belajar kita yang dulu, ini cara belajar yang terbaik sehingga kita bisa jadi guru. Tapi kalau kita terapkan sekarang kan tidak. Makanya ada keberagaman dari siswa itu terkait sekarang, maka kita ikuti kemauan dia. Karena itu namanya kita berpihak kepada dia. Kenapa? Karena kalau kita bicara terus, kalau sekarang kan kita bisa bicara pakai YouTube, Google dan lain sebagainya. Nah itu terus yang kedua berpihak kepada murid. Jadi pelajaran ini sudah center, jadi bukan teacher center. Kalau teacher center, gurunya ceramah, baru kita dengar, baru kita bertanya. Nah kalau yang berpihak kepada itu, kita melihat mereka kan punya cara belajar yang berbeda. Ada yang melalui bernegara, ada yang melalui speaking, ada yang cuma bisa menulis dan lain sebagainya. Nanti mereka punya cara masing-masing. Nah, kita berpihak masuknya itu mengikuti cara belajar mereka dan kita fasilitasi. Jadi siswa lebih banyak bekerja ketimbang gurunya. Jadi yang membaca biasanya kita harusnya siswa. Nanti dia bisa ditangkap dari yang Ibu sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, baik selanjutnya Bapak, terima kasih atas sarannya. Ya, di sini harus belajar yaitu yang berpihak pada murid Bapak Ibu karena kita memberi zaman. Yang selanjutnya ada mandiri. Siswa itu diharuskan untuk mandiri. Lalu kita masuk dalam miskonsepsi tentang teori komplot.
hotel. Jadi itu bukan untuk jangka ke depannya, berarti juga tidak bisa ya. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mematahkan karakter. Nah, ini juga tidak bisa Bapak Ibu. Di sini kita hanya bisa membuat siswa itu merasa takut. Misalnya siswa itu sering terlambat masuk ke kelas kita. Jadi kita memberikan kritikan atau hukuman. Kamu jangan ulangi lagi ya, besok kalau kamu ulangi lagi kamu tidak bisa belajar dengan ibu atau masuk kelas dengan ibu. Mungkin karena itu untuk datangnya masuk, oke. Tapi kita belum tentu apakah dia masuk itu mengikuti hati nuraninya atau merasa bahwa dia masuk itu rasa takut gitu. Oh saya takut nanti ibu tuh malah nanti gini-gini gitu. Nah itu yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini sama dengan sekolah kita masuk jam 7.30. Kita dipantau oleh kepala sekolah kita. Kalau ada kepala sekolah kita, jadi kita cuma ada training sebelum 7.30 kita terus hadir. Jadi ada masanya kepala sekolah kita itu tidak ada di sekolah selama 2 hari atau 3 hari gitu, ada keperluan kedua gitu. Apakah kita akan tetap hadir seperti biasa atau bagaimana? Kalau kita tetap hadir seperti biasa, berarti kita sudah ada fondasi dari diri kita tanpa ada pengetahuan dari atasan atau orang dewasa. Berarti kita sudah bisa sesuai dengan apa yang harusnya kita hadir tepat waktu. Misalnya kita sudah fokus dengan kedisiplinan. Dan di sini ada mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori dan kontrol. Yang pertama di kolom pertama yaitu ada stimulus respon, dan yang kedua ada teori kontrol atau pilihan. Yang dimana stimulus respon di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti berbeda ya Bapak Ibu di sini. Berarti di sini kita tidak bisa memaksakan orang itu satu tujuan atau pendapat dengan kita, karena tujuan hidup orang itu berbeda-beda Bapak Ibu. Itu maksud dari stimulus dan teori kontrol. Yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sama dengan siswa yang sering terlambat, kita tidak boleh langsung menghukum siswa tersebut. Jadi kita harus menanyakan dulu apa alasan dari siswa tersebut. Mungkin ada halangan atau apa. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan untuk menghukum siswa tersebut. Yang ketiga ada orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya hanya Anda. Yang ketiga ada orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah di sini berarti orang lain tidak bisa tidak bisa mengontrol diri kita. Misalnya ibu kita, kamu tolong ya ke sini, kamu ikuti saya. Tentu ibu kita ada tujuan lainnya lagi nanti, pasti akan berbeda. Maka di sini kita harus mengikuti kembali ke motivasi masing-masing gitu, Pak. Yang keempat ada pemaksaan, ada pada saat berjumpa atau gagal. Untuk kontrolnya kolaborasi dan konsensual. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah di sini kita masuki tentang disiplin positif. Nah disiplin positif, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan, serta sering dikaitkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah ini Bapak Ibu tentang
pemikiran disiplin. Selama ini mungkin kita hanya mendengarkan disiplin itu peraturan ya, Bapak Ibu. Jadi inilah yang sering dikaitkan dengan tata tertib peraturan. Nah, maka padahal sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, Bapak Ibu. Kita lanjut di ajar Dewan Kehormatan menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai peserta didik yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita yang memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Di sini ada dalam budaya kita, disiplin adalah suatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif adalah salah satu pendekatan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman atau hukuman. Ini contohnya Bapak Ibu, pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru atau orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Contohnya di rumah misalnya Bapak Ibu, saya selalu memarahi anak saya karena selalu berantakan barang-barangnya gitu. Tentu saja di situ akan membekas gitu kepada anak saya. Oh, ternyata ibu saya marah gitu. Jadi mereka bukan ingin mengubah diri mereka karena apa? Karena dirinya. Tapi yang mengubah dirinya itu karena dia merasa takut gitu, Bapak Ibu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, Bapak Ibu, motivasinya. Yang pertama adalah motivasi eksternal, yang kedua adalah motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Ini contoh yang pertama, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau satu dan dua itu ada yang diinginkan oleh mereka, berarti bukan dari diri mereka sendiri gitu. Coba yang nomor satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, berarti mereka ingin menghindari hukuman. Berarti itu termasuk dari motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Misalkan anak itu ingin mengerjakan tugas, saya ingin mengerjakan tugas besok, berarti saya ada imbalan dari itu mendapat nilai 100 misalnya. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Selanjutnya itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman, yang kedua itu ada penghargaan. Apakah hukuman dan penghargaan itu sama? Tidak. Yang kita bahas itu pertama adalah hukuman. Hukuman itu bisa membuat anak didik kita merasa disakiti. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, murid akan takut. Yang keempat, memaksa.
Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah, di sini itu makanya kita tidak boleh menggunakan hukuman Bapak Ibu. Kita di sini bisa membuat siswa kita itu seperti murid yang menyembunyikan kesalahan. Berarti bisa menciptakan murid yang nantinya selalu berbohong gitu. Karena dia merasa takut dari Bapak Ibu, maka dia selalu mencari alasan yang tidak dia lakukan. Nanti dia akan juga dari Bapak Ibu. Itu maksud dari hukuman. Lain lagi dengan penghargaan. Untuk penghargaan pertama tidak efektif. Apa yang maksudnya tidak efektif? Nanti timbul ada kejadian antar mereka Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, merusak hubungan. Yang ketiga, mematikan kreativitas siswa. Mungkin ada siswa yang ingin menyampaikan pendapatnya. Setelah kita mematahkan semangat mereka tadi, memberikan penghargaan kepada teman yang lain, jadi mereka merasa kecilkan gitu Bapak Ibu. Jangan saya, mungkin saya tidak bisa, mungkin dia lebih hebat daripada saya. Nah, jadi itu maksudnya Bapak Ibu. Yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Di sini kita sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, jadi tidak ada lagi. Yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Jadi siswa tersebut tidak bisa menghargai dirinya lagi karena sudah merasa tidak termotivasi lagi Bapak Ibu. Merasa mereka sudah tidak lagi. Oh, dia sudah bisa, saya tidak bisa lagi. Dia selalu diberi penghargaan oleh guru. Jadi saya tidak dihargai lagi di sini. Berarti mereka tidak percaya diri lagi di Bapak Ibu. Yang selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, yang kedua adalah institusi. Kita bahas yang konsekuensi. Ada penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, menyediakan waktu untuk merenungi kesalahan. Pada institusinya di sini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dengan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu beda. Nanti kita bisa menerapkan konsekuensi di kelas gitu. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya, sesuatu harus terjadi gitu. Yang kedua, membuat anak sakit. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci disiplin. Anak menghargai disiplin. Kita langsung masuk ke contohnya Bapak Ibu. Di sini ada contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan dapat lagi karena terlambat ke sekolah. Di sana hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Ya, sudah saya isi dari Bapak Ibu. Kenapa hukuman Bapak Ibu? Ada kata apa di sana? Karena ada kata saya tidak akan terlambat lagi. Ditulis dalam buku sebanyak 100 kali tadi. Ya, bagaimana ada lagi namanya? Karena di sini ada
Nah, bagaimana prosesnya? Ya, oke. Ya, berarti itu hukuman yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman apa? Hukuman. Karena berkaitannya fisik. Yang ketiga, ada murid diminta untuk push-up. Nah, mungkin sama dengan yang kedua tadi. Juga hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Nah, ini hukuman apa konsekuensi? Kenapa konsekuensi? Dia membuat kesalahan. Nah, ya bagus Ibu Suci. Karena dia yang membuat, berarti dia harus lagi bertanggung jawab. Berarti itu jangka panjang gitu Ibu Suci. Ada pertanggung jawabannya. Selanjutnya, memastikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu juga konsekuensi. Berarti setelah itu harus bertanggung jawab. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu mengarah ke mana, Pak Ibu? Hukuman kayaknya. Kenapa, Pak Ibu? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Kenapa? Di sini hukuman Bapak Ibu. Kenapa hukuman sama? Karena ada kata seharian. Ya, bagus Bapak Ibu. Selanjutnya, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Bagaimana Bapak PJOK? Apakah ini hukuman? Ya, kenapa hukuman Bapak PJOK? Karena terlambat. Di sini disuruh mengelilingi lapangan, berarti ada fisik ya, hukuman gitu. Ini dia Bapak Ibu. Di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas adalah mengambil kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Dan menurut Gosen 1998, sesuatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang diri dalam prinsip. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini mau pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan? Tolong Pak Rizka kalau ada pendapatnya. Kenapa di sini kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Baik, apa nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Devi Rizka. Tadi kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu bersifat sepihak, jadi itu tidak efektif. Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu adalah membangkitkan kedisiplinan intrinsik dari murid tersebut dan lebih bersifat karakternya, lebih membangun karakternya. Terima kasih. Ya, baik sekali Pak Rizka. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas gitu? Di sini yang keyakinan kelas ini bersifat universal Pak Rizka. Berarti kita kesepakatan bersama dengan kelas. Kalau peraturan itu kan sudah ada ketentuannya gitu Pak Rizka. Kalau ini kan kita buat bersama-sama. Nah, ini keyakinan
Selanjutnya, tentukan keyakinan dan nilai kebijakan dari peraturan berikut. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bisa dikategorikan tanggung jawab. Berarti setelah itu harus bertanggung jawab. Sedang mengambil buku harus mengembalikannya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati antar sesama. Selanjutnya, datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati dan komitmen. Kalau kita tidak komitmen, bagaimana hidup kita berbuat? Pasti tidak akan ada hal yang macam. Betul Bapak? Yang selanjutnya adalah melakukan kekerasan, berarti menghormati dan keselamatan. Yang selanjutnya adalah menggunakan narkoba, jaga kesehatan dan sebagainya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi teman-teman, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin setelah saya jelaskan dan rekan saya jelaskan tentang budaya positif di sekolah kita, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin ini dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya Ibu Gita Febriani. Sebelum melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya Ibu Gita Febriani, lebih baik kita istirahat dulu Bapak Ibu karena sedang ngantuk mungkin. Kita dulu semangat. Semangat. Oke, kita lagi. Bu Gita? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif aksi nyata saya modul 1.4. Saya langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu, di manakah posisi kita sekarang? Apakah sebagai posisi guru, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataupun manajer? Manajer. Yang mana Bapak Ibu? Manajer boleh, yang lain? Sebagai teman. Ada saatnya sebagai teman, ada saatnya sebagai manajer. Oh ya, ada saatnya sebagai teman, ada saatnya sebagai manajer. Baiklah Pak Ibu, di sini posisi kita sebagai guru sebaiknya kita berada di posisi manajer. Kenapa di posisi manajer? Karena di sini posisi manajer merupakan guru berbuat sesuatu kepada murid, kemudian mempersilahkan murid
ada kasih sayang dan rasa diterima atau perhatian. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan kemampuan dan kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Kita masuk lagi, hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Yang pertama ini kita ambil konsep hadiah dalam praktek pendisiplinan murid. Tentu kita akan ngasih hadiah atau seandainya seorang siswa bisa menaati peraturan, kita ada hadiah. Pernah nggak Bapak Ibu dengan seperti itu? Menjanjikan sesuatu kepada siswa apabila menaati peraturan. Pernah nggak Bapak Ibu lakukan? Ya, pernah. Saya. Apakah Bapak Ibu suka memberikan hadiah kepada murid? Tentu karena tadi kan. Kemudian terkadang kita merasa cara ini efektif dalam memotivasi untuk disiplin. Karena dengan embel-embel hadiah, tentu siswa akan menaati peraturan. Apakah hadiah yang kita kasih tadi menyebabkan siswa bisa menaati peraturan dalam jangka waktu panjang tidak? Kira-kira bagaimana? Tidak, Bapak Ibu. Kalau kita kasih hadiah misalnya, siswa piket pada hari ini, selesai piket kita kasih hadiah gitu. Apakah minggu depan kalau kita tidak kasih hadiah siswa akan piket? Tidak, tentu siswa akan piket apabila kita kasih hadiah. Kemudian selanjutnya, konsep hadiah dalam pendisiplinan murid dianggap efektif karena pada akhirnya melakukan hal seperti yang kita mau. Kemudian murid akan menaati peraturan tadi. Kemudian apakah Bapak Ibu percaya dalam pendidikan murid harus bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian? Murid harus menunda kesenangan dengan melakukan tugasnya, menunaikan tanggung jawabnya dulu, setelah itu guru akan memberi imbalan. Kita lihat ini. Ini menurut Walter Mischel, di mana Walter Mischel ini mengadakan eksperimen dengan memberikan marshmallow kepada satu orang murid, kemudian dikasih waktu selama 15 menit. Apabila siswa tersebut tahan tidak memakan marshmallow tersebut dalam waktu 15 menit, dia akan menambah satu lagi marshmallow-nya. Sehingga selama 15 menit tadi terdapat 200 siswa yang tahan atau tidak memakan marshmallow tadi, sehingga mereka dapat bonus satu lagi marshmallow. Jadi eksperimen ini berhasil menurut Walter Mischel tadi. Ini didukung oleh apa tadi ya? Karena adanya embel-embel Hadiah. iya, hadiah dari satu lagi tambah marshmallow. Melalui eksperimen ini, kita akan berpikir bahwa ternyata anak-anak bisa mengendalikan diri. Apakah betul? Betul, mereka dapat menahan diri karena memang adanya motivasi internal atau karena adanya janji mendapatkan satu marshmallow lagi setelah menahan tidak makan satu marshmallow sebelumnya. Selanjutnya, dapat kita simpulkan bahwa pemberian hadiah tadi tidak dapat menciptakan ketaatan dalam panjang ya Bapak Ibu. Pemberian hadiah tadi cuma dapat siswa itu menaati peraturannya pada saat itu saja. Setelah itu siswa kembali kepada sifat mereka yang pertama, tidak bisa menaati peraturan yang telah kita berikan. Kita lihat lagi, ada 3 motivasi perilaku murid. Yang pertama,
menurut Al-Fiqon, terdapat 5 sistem hadiah dalam pendisiplinan murid. Apa saja itu? Yang pertama, menghambat kinerja kreativitas dan motivasi murid. Kemudian yang kedua, hadiah yang memiliki potensi hukuman. Kemudian selanjutnya menyebabkan putusnya hubungan sosial. Di sini maksud dari putusnya hubungan sosial, kalau kita kasih hadiah kepada teman yang satu, tentu yang lainnya iri ya. Kenapa yang satunya mendapat hadiah, sedangkan yang lainnya tidak. Yang ketiga, yang keempat, membuat gagal menemukan sumber masalah. Kemudian yang terakhir, kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Selanjutnya, apa yang harus kita sebagai guru lakukan untuk menciptakan ketaatan jangka panjang? Kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Di sini sudah disimpulkan ada 4, yaitu memberikan makna pada murid akan tanggung jawabnya, kemudian berdiskusi dengan bahasa tubuh yang lembut, pemilihan kata yang mudah, serta contoh-contoh yang konkret atau nyata. Kemudian tindakan nyata dari guru, contohnya kalau kita sebagai guru membuang sampah pada tempatnya, tentu setelah siswa melihat kita, siswa juga akan melakukan hal yang sama karena kita guru sudah mencontoh hal tersebut. Kemudian konsisten. Selanjutnya, murid akan mengerti makna dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Sebagai guru, tentu kita menghargai usaha murid dengan memberikan pujian atau apresiasi. Kita bisa memberikan pujian atau apresiasi seperti apa yang kita berikan kepada murid sehingga tidak terkesan berlebihan dan juga bisa mengerti maknanya. Kita masuk lagi yang kedua, konsep hukuman dalam penerapan disiplin positif di sekolah. Kita lihat dulu cuplikan video berikut. Tidak mau ya Kak, dari sinyal. Ini sudah di-download. Tidak bisa di-download, misalnya ini cuplikan dari video tadi. Jika menjadi pecinta, maksud pecinta ini kan baik supaya siswa tadi menaati peraturan yang ada di sekolah, memakai topi pada saat upacara. Kemudian tapi kira-kira perasaan apa yang Rina dapatkan setelah menjalani hukumannya? Apa perasaan Rina? Jengkel, Ya, jengkel. Apalagi sakit hati, kesal, marah, mari kita evaluasi bersama Bapak Ibu. Di sini terdapat kata-kata bercinta yang menjatuhkan Rina, di mana sudah sana berdiri di lapangan, hormat di bawah dia bergerak selama 15 menit. Itu kan yang dibilang Rina kepada bercinta kepada Rina. Kemudian terdapat bahasa tubuh yang intimidatif seperti menunjuk-nunjuk disertai dengan intonasi suara yang tinggi. Pernah tidak Bapak Ibu seperti ini kira-kira?
Ini bukan situasi yang mendukung murid ke arah disiplin jangka panjang. Selanjutnya, jika kondisi positif tercipta, maka pesan kita dapat disampaikan dengan baik. Untuk menciptakan kondisi positif, dosen mengklasifikasikan 3 pokok utama yang harus diperhatikan. Apa saja faktornya? Ya, ada yang 55% bahasa tubuh, kita menggunakan bahasa tubuh yang baik, yang lembut kepada siswa sehingga siswa dapat menerima apa yang kita sampaikan. Yang kedua, intonasi suara. Kemudian 10%-nya pemilihan kata. Selanjutnya, saat kita berkomunikasi dengan murid yang melanggar aturan, tentu kita mengharap dia mengerti dan sadar atas apa yang telah ia lakukan. Kemudian dia akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Kita tentu di sini kalau kita mendapati siswa yang melanggar aturan, kita harus menggunakan kata-kata atau intonasi yang lembut agar siswa tersebut dapat menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian pada kasus Lina tadi, apakah dia menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Sinta? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tidak ya, karena dia sudah terlanjur merasa malu. Yang ada yang pikiran Lina tadi cuma malu, dia kesal, sakit hati, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Sinta tidak dapat ditangkapnya dengan baik. Yang ada yang pikirannya cuma kesalahan saat tidak memakai topi. Pada praktik pendisiplinan menggunakan bentuk hukuman, kita menghadirkan bentuk paksaan atau tampilan kekerasan pada murid. Seharusnya kita sebagai guru, kita harus ingat bahwa merupakan hal yang normal bagi semua manusia itu melakukan kesalahan dan Bapak Ibu. Jadi sehingga kita dapat menghadirkan ruang empati bagi mereka dengan menjadikan mereka lebih terbuka untuk mengevaluasi kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian dosen juga mengungkapkan bahwa dalam hukuman tidak adanya korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Pada konsep hukuman, murid diajak berdiskusi dalam pemecahan masalah, hanya guru yang menentukan. Akhirnya, murid tidak belajar makna dari tanggung jawabnya. Ya, teruskan. Bagaimana mereka? Teruskan. Ya. Kita lihat selanjutnya. Hukuman yang kita lakukan dapat membuat murid menjadi malu, merasa bersalah dan rendah diri. Di sisi lain, hukuman ini juga berdampak buruk pada kinerja kita, atau ketika murid tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sudah berkali-kali dihukum, pada akhirnya kita akan merasa putus asa dan membiarkan saja murid itu melakukannya lagi. Pernah kan? Saya pernah itu di kelas 10 aku, kebetulan saya berada di aku. Sudah saya bilang berkali-kali, tetapi tetap sudah tidak meyakinkan orang, sehingga saya terserah kamu lah mau melakukan apapun, terserah kamu, karena kita sudah kesal atau jenuh, tetap tidak dilakukan. Jika situasinya seperti ini, apakah akan ada dampak positif dari hukuman? Bagaimana apakah ada dampak positif dari hukuman jika situasinya seperti yang tadi? Ya, mari kita lihat lagi bahwa sebagai guru, tugas kita tidak hanya untuk mengajar, tapi juga mendidik murid secara menyeluruh dan utuh. Dengan memperlakukan hukuman, pesan apa yang kita sampaikan kepada mereka? Apakah ada perkembangan positif yang didapat? Kemudian hukuman tidak menjadi murid menjadi disiplin, sama seperti hadiah. Hukuman juga melahirkan ketaatan jangka pendek. Berarti hukuman hanya jangka pendek, tidak bisa kita untuk jangka panjang. Lalu bagaimana cara agar murid menjadi disiplin dengan konsep ketaatan jangka panjang? Lihat ini. Konsep
silahkan langsung untuk saudara. Baik Bapak Ibu, setelah kita lihat ilustrasi video pertama dan kedua, kalau video pertama tadi apa namanya langsung diakhirkan, langsung diselesaikan oleh gurunya kan, itu pada video pertama permasalahannya langsung diselesaikan oleh guru. Kalau video yang kedua permasalahannya gimana, si Aska ini disuruh belajar sendiri di perpus. Kalau belajar sendiri di perpus yang pada ajarnya kita lihat ini. Masuk kepada konsep restitusi dalam praktik kedisiplinan murid ini berkaitan dengan video tadi. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan dan sembarang hari telepon. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini juga ini lepas semua. Selanjutnya, pernahkah terpikir oleh Bapak Ibu guru, jika murid melakukan pelanggaran di sekolah, kita menghakimi terlebih dahulu, kira-kira kenapa mereka melakukan hal tersebut? Pernah nggak tidak Bapak Ibu? Pernah nggak sih? Jangan. Saya tadi. Lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi apa? Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian kedewasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang dilakukan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar diri anak. Kemudian dalam upaya tersebut kita melakukan berbagai cara, bisa positif, bisa negatif. Kemudian dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini berhubungan dengan kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi oleh anak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Ini disayangi. Apa Dewi? Apa? Ini disayangi. Iya, ini disayangi yang lain. Iya, ini kebebasan, ini diperhatikan dan lain sebagainya. Mari kita analisis. Kita lihat video dulu. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu jalan dan sembarang hari telepon. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini juga ini lepas semua. Ini ada ilustrasi video A, video B, dan video C. Dan yang A tadi kan mencoret D, yang B terlambat. Ya. Kita lihat kasus A. Kasus A adalah murid TK mencoret tembok. Jika alasan karena iseng dan bosan, maka ia mencari kebebasan. Kebebasan tadi termasuk 5 kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian, jika jawabannya adalah karena dia senang melakukannya, maka itu adalah kesenangan. Kesenangan juga termasuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang murid. Kita lihat lagi kasus B. Kasus B tadi adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Apa yang dibutuhkan di sini? Kita lihat. Jika alasan dari murid tadi membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup
Apa itu segitiga restitusi? Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah pengertian dari segitiga restitusi. 3 tahapan segitiga restitusi akan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian nantinya akan membentuk identitas ke identitas dan sukses. Pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemberian stimulus respon menjadi proaktif, kemudian sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, sampai di sini Bapak Ibu ulasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat bahagia untuk kita semua. Saya tutup dengan belum Bapak Ibu. Bisa kan? Bisa. Bapak Ibu, sebelum kita tutup tentang budaya positif di sekolah, setelah saya bahas 5 kebutuhan dasar manusia, apa itu segitiga restitusi, apakah boleh kita memberi hukuman atau hadiah kepada murid. Boleh Bapak Ibu siapa yang bisa merefleksikan pertanyaan dulu ya. Tidak ada dari Bapak yang ingin bertanya. Ulang Bapak Ibu ya, silakan yang tadi ya. Baiklah Bapak Ibu, setelah saya menjelaskan tentang apa itu restitusi, apa itu boleh tidak kita memberi hukuman atau hadiah kepada siswa, apakah dengan memberi hukuman atau hadiah bisa menghati siswa menghati berperan, kemudian apakah kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, kira-kira di sekolah kita ini apa yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa agar siswa itu bisa taat atas peraturan, karena di sekolah kita kan termasuk sekolah yang tingkat kenakalan siswanya ya lumayan lah ya. Siapa yang bisa Bapak Ibu? Ya, kepada Bapak Rizka, kami persilakan dengan menangani. Ya. Belum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kita. Tadi saya lihat dengan luar biasa. Saya terkesan sekali atas penyebarannya tentang budaya positif. Ya. Jadi ini sebenarnya saya mau tanya, tapi menurut saya menjelaskan sedikit baik. Tadi sedikit saya perhatikan dari presentasi Ibu tadi tentang Ibu bertanya tadi tentang bagaimana cara supaya murid kita di sini itu yang tidak kenakalannya itu di atas darah lalu bisa terkontrol Ibu. Nah di sini kemarin saya juga belajar tentang itu dimulai dari diri kita sendiri dulu, dari guru sendiri dulu. Soalnya kenapa? Kita ini adalah pemimpin pembelajaran.
Kita itu adalah bagaimana cara murid itu meniru apa yang kita lakukan. Seperti yang kita tadi, jika kita membuang sampah pada tempatnya, otomatis siswa itu akan mengikuti kita. Otomatis siswa itu akan membuang sampah pada tempatnya juga. Yang kedua, contohnya seperti kenapa banyak siswa yang akan terlambat. Kembali kepada kita, apakah kita datang tepat waktu gitu? Nah, jika kita datang tepat waktu, setelah siswa akan juga datang tepat waktu dikarenakan dengan kita. Kenapa? Karena kita adalah pemimpin yang sendiri. Dalam kasus budaya positif ini, kita adalah pemimpinnya. Kita adalah mengayominya itu. Dan beberapa kali di dalam kelas saya juga mendapat solusi dari kedisiplinan seperti dengan dua keyakinan kelas itu bukan peraturan itu dari kita di siswa. Kalau keyakinan kelas itu kita kesepakatan bersama antara guru dan siswa kemudian. Jadi dari situlah kita mampu tanggung jawab dari siswa tersebut. Dia yang berani menampakkan pendapatnya, dia sendiri yang berani tanggung jawab. Nah, kalau peraturan itu seolah-olah sepihak. Kalau sepihak itu tentu timbullah yang lain hukuman. Seperti yang ibu terangkan tadi, hukuman kan usahakan tidak boleh dilakukan terhadap seseorang. Kenapa? Kita saja tidak mau dihukum, bagi murid kita sendiri. Itu saja. Terima kasih. Ya, sangat bagus ya jawaban dari Mbak Rizka. Berarti untuk kedisiplinan atau budaya sendiri ini memang kita mulai dari diri kita dulu, lalu kita terapkan kepada siswa. Selanjutnya, sebelum saya tutup kepada Bapak Ibu, siapa yang bisa merefleksikan dari yang saya jelaskan tadi? Ya, Bapak Aziz, silakan. Oh, saya apa ya? Saya bisa tahu gimana yang diberikan apa yang Action. Baiklah, saya akan coba merefleksi dari apa yang telah disampaikan Bu Gita tadi. Jadi dari penjelasan yang Bu Gita sampaikan bahwa di sini hukuman yang kita berikan kepada siswa itu tidak baik untuk siswa itu sendiri. Ya, apalagi kemudian kita memberikan hadiah kepada siswa itu juga tidak baik. Yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang guru yaitu kita memberikan keyakinan kelas kepada siswa tersebut, kemudian siswa tersebut paham apa kesalahan yang dia lakukan, kemudian selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Jadi akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asil yang telah merefleksikan pembelajaran tentang budaya positif yang saya sampaikan. Baiklah, Bapak Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu tentang diseminasi budaya positif yang telah saya
Terima kasih. Selaku pembawa bagi saya. Terima kasih kepada Ibu kita dan Ibu Devi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan tentang tadi hubungan apa tadi silakan. Konsekuensi. Nah, kalau misalnya hubungan atau sebagainya bersifat seperti keluar lapangan, apa boleh? Tadi saya melihat itu kurang tepat ya. Jadi solusinya apa? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Kita tampung satu lagi pertanyaan. Ibu Dewi, silakan. Terima kasih Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Di sini bisa begitu. Tidak ada tanya dulu. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yanti dari Lestari PDIR. Saya ingin menanyakan tentang 5 posisi kontrol guru tadi. Yang pertama itu kan ada kalau nggak salah penghukum ya. Nah, bagaimana cara kita dari posisi penghukum menjadi posisi manajer begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Depa atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Depa. Kenapa di sini lari mengelilingi lapangan basket luar lagi? Karena terlambat hadir ke sekolah. Di situ hukumannya, Bapak. Di sini kenapa hukuman? Karena yang sini terlambat datang ke sekolah. Mungkin ada solusinya, Bapak, dengan cara kita menanyakan terlebih dahulu gitu. Apa alasan kamu terlambat dan kenapa gitu. Setelah kita mengetahui alasannya, kalau memang alasannya benar-benar bisa untuk dimaafkan, mungkin bisa berupa konsekuensi gitu. Terima kasih. Bagaimana Bapak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dewi. Bagaimana cara posisi penghukum berubah menjadi posisi manajer? Di sini saya akan menjawab. Menurut saya, posisi penghukum dapat kita ubah ke manajer dengan menerapkan restitusi yang telah saya sampaikan tadi. Ada 3 restitusi. Tunggu ya, Bapak Ibu. Ya. Ada 3 restitusi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga kita harus memahami bagaimana siswa kita itu dan yang lainnya. Bagaimana yang lain bisa ditambahkan? Baik, terima kasih atas kesempatan dari Ibu kita. Saya akan mencoba menjawab menambahkan pertanyaan dari saudara yang tadi Bu Dewi tadi. Bagaimana cara merubah posisi kontrol kita dari pemantau ke manajer atau penghukum ke manajer? Baik, tema dari musim ini berkaitan Bu Dewi. Tema dari musim ini berkaitan dari awal sampai ke posisi technical subsidiary. Nah, dengan menerapkan kedelapan topik tadi, kita bisa membuat bola pikir kita seluruh dan berpikir sesuatu. Dan
dengan adanya KKN kelas, siswa menjadi tahu apa tanggung jawabnya sebagai murid. Nah, dengan adanya kelas seperti tadi, kita bisa ada sesuatu diskusi. Kenapa ada terlambat? Apa kendalanya? Nah, kalau seandainya ada kendalanya, bagaimana dari kami menyelesaikan tersebut? Kita harus keseluruhan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Reza yang telah menyampaikan jawaban dari Pak Ibu Dewi. Selanjutnya langsung ke refleksi. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa merefleksikan tentang materi yang kami sampaikan pada hari ini, baik materi dari Ibu Dewi maupun dari saya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, kepada Bapak Ike kami persilakan. Oke, terima kasih. Mungkin dari yang disampaikan Bu Bepi tentu kita sungguh luar biasa, banyak hal yang dapat kita ketahui selama ini mungkin tidak kita ketahui, dan juga mungkin selama ini kita melakukannya tapi kita tidak sadar bahwa hal tersebut sangat positif buat siswa maupun kita. Pertama tadi fungsi kontrol guru, nah yang selama ini kita bisa sering dari buku-buku apa namanya, padahal hal tersebut sangat berdampak kepada siswa. Itu kita verifikasi yang memfasilitasi siswa student center. Nah, ketika siswa itu salah, kita bisa mencari apa namanya solusi, bukan menambah masalah dari hal tersebut. Contohnya solusi tadi, jadi siswa itu menyadari apa yang dilakukan, bahwa itu salah dan bisa bertanggung jawab dengan cara berbeda apa restitusi tadi. Sebab kalau kita lakukan hukuman, mungkin ada dokol dari dia, sehingga nanti bukan dia bertanggung jawab pribadi, tapi karena takut sama dunia itu. Terus juga tadi juga ada apa namanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi kita pandai-pandai memberikan hukuman sebagai memberikan sesuatu hal itu bagi siswa sesuai dengan apa namanya yang dilakukan dan ada manfaatnya. Contohnya tadi ada yang apa namanya disuruh menyanyi pada basket. Nah, sebenarnya kalau itu diletakkan di matematika di bahasa Inggris salah karena tidak sesuai dengan keilmuannya. Tapi kalau di olahraga misalkan bisa diikut sebagai warming up seperti itu. Nah, terus kesepakatan kelas. Nah, biasanya kita sering memberikan peraturan-peraturan yang harus ditaati siswa yang kadang-kadang kita sendiri tidak mentaatinya. Siswa tidak bergerak, siswa tidak boleh ini, kadang-kadang kita juga sering telat. Ke kelas itu bukan hanya siswa saja yang harus berhati, tapi guru juga. Nah, maka kita bikin peraturan kelas tadi. Apa namanya kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas itu berasal dari kita untuk kita semua orang itu. Di siswa yang ada di kelas itu menyepakati ini harus kita peduli, sama-sama kita peduli. Nah, dan juga mereka akan sadar dari sendirinya takut dan mungkin itu luar biasa kalau bisa kita terapkan sebuah hal yang positif. Mudah-mudahan kita semua bisa implementasikan ke SMK kita ini dan siswa kita bisa mendapatkan yang benar dari guru. Terima kasih. Kalau ada salah, itu yang bisa saya tangkap Bu Bepi. Luar biasa, terima kasih untuknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Mike yang telah merefleksikan tentang modul kami ini, diseminasi budaya positif. Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kan? Ya. Selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Coba Iqbal pimpin doanya. Doanya bersama ya. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, tentu kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dah tahu nggak apa? Coba, apa itu keyakinan kelas? Kenapa kita harus bikin keyakinan kelas dalam proses pembelajaran berlangsung? Keyakinan kelas itu seperti peraturan yang harus kita taati dalam kelas. Kalau tidak ditaati, maka akan membuat rusuh atau tidak bagus. Ya, terima kasih kepada Zal. Jadi kita sebelum proses pembelajaran kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian keyakinan kelas ini yang harus kita taati dan tidak boleh kita langgar nantinya karena sudah disepakati antara kalian siswa dengan saya yang mengajar. Sampai di sini bisa dipahami? Selanjutnya kita bikin kesepakatan atau keyakinan kelas. Coba satu-satu ke depan. Mulai dari Randy. Apa saja keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang harus kita taati? Pan. Salah satunya apa? Ya. Selanjutnya, Aiman. Siapa lagi? Baik. Ya, nih depan. Yang di dalam bukunya ada. Lanjutnya. Lanjutnya. Selanjutnya kita setelah nikah Iqbal
Fajri, Wendy, Wendy sudah, Fajri, ya. Selanjutnya Adit. Der, semangat Der. Ada lagi? Ini adalah keyakinan atau kesepakatan yang kita bikin. Ada yang dipilih disiplin, kemudian mendengarkan guru yang sedang menjelaskan. Maksudnya di sini apa? Pada saat guru menjelaskan tidak ada yang ngobrol atau berbicara sesama teman. Ini termasuk apa ini? Saling menghormati sama. Kemudian aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya menjaga kebersihan dan kerapian. Ini udah bersih belum? Udah rapi belum? Selanjutnya jujur, kreatif sama ada? Bisa disatukan? Beda. Selanjutnya saling peduli, datang tepat waktu. Ini yang penting nih, datang tepat waktu. Jadi di antara 1, 2, 3 sampai 9 yang kita bikin, kita hanya mengambil beberapa poin nantinya. Kita bikin kalimat yang bagus, kemudian kita tanda tangan agar kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita bisa kita taati. Sampai di sini paham? Paham. Selanjutnya, Ibu mau tanya, dari 9 ini apakah harus kita sepakati semuanya? Tidak. Kita ambil berapa? 6. Disiplin bisa? Mendengarkan guru yang saling menjelaskan sama dengan apa tadi? Menghormati satu sama lain. Jadi kita dalam novel ini harus saling menghormati sesama teman, baik sesama teman maupun sesama guru. Kemudian aktif dalam proses pembelajaran, menjaga kebersihan. Ya, kan ini kesepakatan kelas kita kan kita buat tadi. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat nanti kita taati, kemudian kita tempel di depan kelas agar kalian terus mengingatnya apa saja kesepakatan yang telah kita sepakati. Sampai di sini paham? Paham. Ya, paham nggak? Paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Zahriati dari SMK Negeri 6 Kerinci, kelas 11 Usaha Perjalanan Wisata. Saya sangat senang belajar dengan Bu Gita Rahmadani karena beliau sebelum belajar membuat kesepakatan kelas bersama kami sehingga kelas kami lebih tertib dan teratur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika. Saya sangat senang belajar sama Bu Gita karena dengan ada keyakinan kelas, pelajaran menjadi terarah dan tertib. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Murniani. Saya bersekolah di SMK Negeri 6 Kerinci dengan jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya sangat senang sekali belajar bersama Ibu Gita Rahmadani karena sebelum belajar kami membuat keyakinan kita kelas yang membuat pelajaran menjadi aman, damai dan juga tertib. Terima kasih.